Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan video tentang rak faktorial dengan anggota saya sendiri, Siti Aisyah. Saya Maulana Abdul Aziz. Dan saya Resti Ahmad. Baiklah, simak video kami. Di sini ada rancangan rak faktorial di mana untuk mengetahui pengaruh pemupuk urea terhadap berat kering 4 jenis sejauhan pakan ternak. Nah, jadi di sini dia rak faktorial dengan perlakuan dan 3 kelompok, di mana faktor pertama yaitu tentang dosis pupuk urea, di mana U1-nya itu 200 kg per hektar dan U2-nya itu adalah 300 kg per hektar. Nah, selanjutnya faktor kedua yaitu jenis hijauan pakan ternak, di mana ada 4 taraf perlakuan, di mana H1-nya itu merupakan rumput gajah, H2-nya rumput raja, H3-nya rumput setaria, dan H4-nya adalah rumput Meksiko. Nah, karena data awalnya berbentuk seperti ini, maka selanjutnya kita akan berubah menjadi bentuk seperti ini. Ada berdasarkan ureanya, berdasarkan jenis hijauan pakan ternak, ada kelompok sama berat kering ya. Maaf, ini berat kering. Kering. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya akan kita salin dan selanjutnya akan kita pindah ke Minitab. Oke. Nah, setelah itu kita langkah pertama pastikan semuanya nilainya, terutama di bagian berat kering, itu berada di sebelah kanan, di mana artinya datanya sudah terenter atau sudah masuk. Nah, langkah pertama adalah klik start, pilih menu ANOVA, pilih General Linear Model, pilih Fit General Linear Model. Nah, untuk responnya ini yang pertama yaitu karena kita ingin mengetahui berat keringnya, maka responnya di bagian berat kering. Kita tekan select. Kemudian di bagian faktornya, karena ada 2 faktor yaitu urea, select lagi. Faktor kedua itu jenis hijauan pakan ternak, select, dan karena dia kelompok, jadi kita ingin mengetahui pengaruh dari kelompok juga. Nah, select. Lanjutnya tekan model. Nah, karena ini adalah 2 faktor, maka kita perlu mengetahui interaksi atau pengaruh dari interaksi 2 faktor, karena faktor pertama dosis urea dan faktor kedua yaitu jenis hijauan pakan ternak. Maka kita akan add dan akan muncul interaksi antara urea dan jenis hijauan pakan ternak. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, ini dapat teman-teman lihat. Ini ada analisis of variance atau ANOVA-nya. Jadi kita lihat di bagian ininya, F value-nya, di mana urea itu F value-nya 0,010, artinya dia lebih kecil dari 0,01, artinya dia bintang 2 atau berpengaruh sangat nyata. Jenis hijauan pakan ternak selanjutnya yaitu 0, F value-nya ada P value-nya adalah 0,000, di mana dia menunjukkan lebih kecil dari 0,05 dan 0,01, yang artinya adalah juga berpengaruh sangat nyata atau bintang 2. Nah, selanjutnya ada kelompok, itu P value-nya adalah 0,277, di mana itu lebih besar dari 0,05 dan lebih besar dari 0,01, artinya dia tidak berpengaruh nyata. Nah, selanjutnya adalah interaksi antara urea dan jenis hijauan pakan ternak, dan di mana P value-nya itu di angka 0,028, artinya dia lebih besar dari 0,01 tetapi kecil dari 0,05, yang artinya dia berpengaruh nyata bintang 1. Nah, karena uji lanjut itu hanya dilakukan untuk perlakuan yang berpengaruh nyata atau berpengaruh sangat nyata, maka yang sebaiknya diuji lanjut adalah urea, jenis hijauan pakan ternak, dan interaksi antara urea dan jenis hijauan pakan ternak. Sebaliknya, kelompok itu tidak bisa diuji lanjut karena dari nilai P value-nya itu melebihi 0,01 atau 0,05. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya dijelaskan oleh Maulana Abdul Aziz. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada
start, kita masuk ke start, baru ke ANOVA. Setelah ke ANOVA, di sini kita mencari Grelier model. Setelah itu kita ke konversi. Setelah itu kita menggunakan metode Tukai. Lalu di sini kita pencet lanjut kita itu yaitu urea jenis pupuk hijau pakan ternak dan urea jenis hijau pakan ternak. Lalu kita beri centang pada masing-masing kolom ini, lalu kita pencet OK. Nah, setelah itu ini hasil konversi urea dan ini hasil konversi Tukai hijau pakan ternak, lalu urea jenis hijau pakan ternak. Baik, selanjutnya saya akan menginterpretasikan, yaitu berdasarkan uji lanjut dengan metode Tukai, tingkat kepercayaan 90% secara tunggal pada dosis pupuk urea pada taraf 300 kg per hektar berbeda nyata dengan taraf 200 kg per hektar dengan rata-rata tertinggi 51,0396 dan terendah 41,8024. Selanjutnya, jenis hijauan pakan ternak. Berdasarkan uji lanjut dengan metode Tukai, tingkat kepercayaan 90% secara tunggal pada perlakuan jenis hijauan pakan ternak dengan taraf perlakuan rumput gajah menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya dengan rata-rata 64,2750. Kemudian pada taraf rumput Meksiko, rumput gajah dan rumput setaria menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Baik, saya akan melanjutkan interpretasikan yang interaksi. Berdasarkan uji lanjut dengan metode Tukai, tingkat kepercayaan 90% secara interaksi pada 300 kg per hektar dengan rumput gajah menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan interaksi lainnya dengan rata-rata 70,0233. Perlakuan 200 kg per hektar dengan rumput gajah dan 300 kg per hektar dengan rumput setaria serta 300 kg per hektar dengan rumput Meksiko di mana ketiga ini berbeda tidak nyata. Kemudian 200 kg per hektar dengan rumput setaria berbeda nyata dengan perlakuan lainnya dengan rata-rata 24,3900. Nah, selanjutnya setelah diketahui nilai uji lanjut, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan grafik dari setiap perlakuan dan interaksinya. Nah, yang pertama itu sama seperti tadi, klik Start, klik ANOVA, klik General Linear Model, klik Factorial Plots. Nah, karena tadi kelompok yang di sebelah sini, jadi karena tidak diperlukan, jadi kelompoknya kita pindah ke sebelah kiri. Langsung kita klik OK. Nah, dapat teman-teman lihat bahwasanya perlakuan urea yang terbaik itu pada perlakuan U2 atau di mana dosisnya itu 300 kg per hektar. Nah, sedangkan jenis hijauan pakan ternak itu yang paling terbaik itu pada rumput gajah di mana paling tinggi hasilnya dan yang paling terendah itu pada H3 yaitu rumput setaria. Nah, selanjutnya interaksi yang paling terbaik itu pada interaksi antara pupuk urea 300 kg dengan H1 di mana H1 tersebut adalah rumput gajah dan yang paling terendah interaksinya yaitu adalah U1 yaitu pupuk ureanya 200 kg per hektar di mana pada H3 yaitu rumput setaria. Nah, ini artinya adanya interaksi antara jenis pupuk dan dosis urea karena adanya garis-garis yang bersinggungan. Jadi teman-teman demikianlah uji ANOVA, uji lanjut dan grafik
Jadi sekian dari kami tentang rak faktorial. Kami dari kelompok 8 kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.